Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmawati Adawiyah, mahasiswi dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya rangkum untuk memenuhi ujian tengah semester Ulumul Quran, dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Di sini materi yang akan saya sampaikan ada 6. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab wahyu. Yang kedua, Asbabun Nuzul. Yang ketiga, Nasakh dan Mansukh. Yang keempat, permisalan dalam Al-Quran. Yang kelima, Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Quran. Dan yang keenam, Ijaz dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab dan wahyu. Transendensi Al-Quran. Konsep wahyu Al-Quran dalam pandangan Islam merupakan satu hal yang transenden dalam interval waktu selama 14 abad ke belakang. Tidak ada satu rasul yang diutus setelah Muhammad SAW. Maka dalam memahami fenomena wahyu, kita merujuk kepada laporan otentik dari Rasulullah atau Al-Hadis, atau para sahabatnya yang mengikuti kehidupan beliau. 1. Al-Quran sebagai wahyu tanzil. Al-Quran sebagai wahyu tanzil atau munazal diturunkan langsung. Artinya, apa yang diterima Nabi adalah murni sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh. Tidak terkandung di dalamnya penafsiran dan pengalihan bahasa oleh malaikat atau oleh Nabi sendiri. Al-Quran adalah kitab yang tanzil, lafzun wa ma'nan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Proses kodifikasi Al-Quran berlangsung sangat kuat melalui hafalan dan tulisan, sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Pada prinsipnya, Al-Quran bukanlah tulisan, prosem atau writing, tetapi merupakan bacaan, qiraah dan recitation. Dalam arti ucapan atau sebutan, baik proses turunnya maupun penyampaian dan periwayatannya. Oleh karenanya, teks Al-Quran walau bagaimanapun tidak akan sama dengan teks buatan penyair, karena Al-Quran bukan produk budaya setempat, bukan pula perkataan Nabi. Penulisan dan pembukuan Al-Quran. Yang pertama, zaman Nabi SAW. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ketika itu, di Mekah dan Madinah belum mengenal kertas, sehingga ayat Al-Quran ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Yang kedua, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, tahun 12 Hijriyah dimulainya pengumpulan Al-Quran. Penyebabnya adalah pada perang Yamamah banyak dari kalangan Al-Qurra yang terbunuh, di antaranya Salim, bekas budak Abu Huzaifah, salah seorang yang Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Yang ketiga, zaman Utsman bin Affan. Pada tahun 25 Hijriyah, sebabnya adalah perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran, sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya. Kemudian bertengkar pada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya berpecah belah. Wahyu memiliki arti yang pertama al-isyarah as-sari'ah, yang artinya isyarat yang cepat. Yang kedua, al-kitabah, tulisan. Yang ketiga, al-maktub, tertulis. Yang keempat, al-risalah, pesan. Yang kelima, al-ilham, ilham. Yang keenam, al-i'lam al-kahfi, pemberitahuan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain. Yang ketujuh, al-kalam al-kahfi al-sari, pembicaraan yang bersifat tertutup dan tidak diketahui pihak lain dan cepat. Yang kedua, asbabun nuzul. Dalam studi Al-Quran, asbabun nuzul adalah suatu peristiwa yang ayat Al-Quran turun berkenaan dengannya. Dalam bahasa yang lebih mudah disebut sebab turunnya suatu ayat atau surat.
Peristiwa tersebut mencakup peristiwa yang betul-betul terjadi, berupa kasus atau dialog sahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain-lain. Para ulama khalaf maupun salaf sepakat tentang pentingnya pengetahuan tentang asbabun nuzul dalam memahami Al-Quran dan istinbat hukum darinya. Sintetis. Pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa terminologi asbabun nuzul mencakup dua hal. Pertama, terjadinya suatu peristiwa yang kemudian turun ayat berupa ungkapan fakta, berita, atau respon tanpa ada muatan hukum. Yang kedua, suatu peristiwa berupa pertanyaan sahabat atau orang lain kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijawab langsung oleh turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran berupa penjelasan hukum atau masalah. Contoh asbabun nuzul. Yang pertama surat Al-Ikhlas, turun karena banyaknya kaum Quraisy yang menyembah berhala. Yang kedua surat An-Nas dan Al-Falaq. Menurut sebagian ulama, asbabun nuzul surah tersebut adalah berkaitan dengan disihirnya Rasulullah SAW oleh Labid bin Al-Asam, seorang Yahudi. Yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat 158. Turun karena pada saat itu umat muslim sa'i antara Safa dan Marwah merupakan salah satu syiar yang Allah lestarikan hukumnya. Ayat ini turun untuk menjawab keraguan sebagian kaum muslim untuk sa'i antara kedua bukit tersebut, karena khawatir dianggap mengikuti perilaku kaum jahiliyah. Manfaat asbabun nuzul. Yang pertama, membantu seseorang dalam memahami kandungan ayat dan menghindarkan kesulitan yang ada dalam ayat tersebut. Yang kedua, memberikan pemahaman yang tepat bahwa hukum yang dibawa oleh ayat itu adalah khusus untuk memberi penyelesaian peristiwa atau pernyataan sebab turunnya ayat tersebut. Yang ketiga, membantu memudahkan penghafalan dan pemahaman serta melekatkan ayat-ayat yang bersangkutan dalam hati orang-orang yang mendengarnya. Yang keempat, dapat mengetahui hikmah atau ilmu Allah dengan yakin mengenai segala hal yang disyariatkan melalui ayat-ayat yang diturunkannya. Materi yang ketiga, nasikh dan mansukh. Mana sakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Definisi kata nasakh secara bahasa, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Suyuti dalam Al-Itqan, memiliki 4 makna. Yang pertama izalah, menghapus. Yang kedua tabdil, menggantikan. Yang ketiga tahwil, mengalihkan. Dan yang keempat naqol, memindahkan. Secara istilah, ketika ada satu dalil syar'i yang turun lebih akhir dari dalil syar'i yang sebelumnya dengan membawa turun hukum yang berbeda daripada dalil yang turun lebih awal. Syarat-syarat nasikh dan mansukh. Yang pertama, hukum yang dihapuskan adalah hukum syara. Yang kedua, dalil yang menghapuskan hukum yang lama itu mestilah hukum syara yang datang kemudian selepas hukum yang ingin dimansukhkan. Dan yang ketiga, perkara yang dimansukhkan hukumnya mestilah tidak terkait pada masa-masa tertentu. Riwayat yang jelas dari Nabi ataupun sahabat, ijma konsensus umat terkait mana yang nasikh dan mansukh. Yang ketiga, riwayat sejarah yang valid yang menunjukkan mana ayat yang turun terlebih dahulu dan mana ayat yang turun terakhir. Hikmah adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, memelihara kepentingan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi mukallaf untuk mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasikh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Materi yang keempat, muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara bahasa, muhkam berasal dari kata yang berarti memutuskan dua hal makna. Menurut istilah, muhkam artinya suatu ungkapan yang maksud makna lahirnya tidak mungkin diganti atau diubah. Mutasyabih. Mutasyabih adalah sebagai lawan dari kata muhkam, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mengandung kesamaran dan kepelikan dalam memahaminya. Pendapat ulama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa
Ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat adalah menjelaskan apa yang dihalalkan dan diharamkan, yang belum dibatalkan dan yang harus diimplementasikan. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung huruf terpisah, seperti huruf muqatta'ah, alif, lam, mim, shad, nun, yang berada pada surat Al-Quran dan dikenal dengan fawatih aswar. Contoh mutasyabihat hakiki, yaitu apa yang tidak diketahui dengan nalar manusia, seperti hakikat sifat-sifat tersebut, namun kita tidak pernah tahu hakikat dan bentuknya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arsy. Surah Toha ayat 5. Relatif, yaitu ayat-ayat yang tersamar maknanya untuk sebagian orang tapi tidak bagi sebagian lain. Artinya dapat dipahami oleh orang yang mendalam ilmunya saja. Bentuk mutasyabih yang ini boleh dipertanyakan kejelasannya karena diketahui hakikatnya. Hikmah dari pembagian ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kalau seandainya Al-Quran seluruhnya muhkam, maka akan hilanglah hikmah dari ujian pembenaran dan amal perbuatan. Karena maknanya sangat jelas dan tidak ada kesempatan untuk menyelewengkan atau berpegang kepada ayat mutasyabih untuk menebarkan fitnah dan merubahnya. Karena orang yang benar-benar beriman akan mengakui bahwa Al-Quran seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa saja yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala adalah benar. Tidak mungkin ada kebatilan atau kontradiksi sedikit pun padanya. Kalau seandainya Al-Qur'an seluruhnya adalah mutasyabih, maka akan lenyaplah posisi Al-Qur'an sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia, serta tidak mungkin untuk melakukan amal ibadah dengannya dan membangun akidah yang benar di atasnya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an muhkam agar bisa dijadikan rujukan ketika terdapat makna yang tersamar, dan sebagian lagi mutasyabih sebagai ujian bagi hamba agar terlihat jelas orang yang benar-benar beriman dari orang yang di hatinya terdapat penyakit. Yang kelima, permisalan dalam Al-Quran. Permisalan dalam Al-Quran mengungkapkan sesuatu makna yang tadinya abstrak, kemudian digambarkan dalam bentuk yang konkret. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya Al-Quran itu turun dengan 5 perkara. Yang pertama halal, yang kedua haram, yang ketiga muhkam, yang keempat mutasyabih, dan yang terakhir amsal. Macam-macam amsalul Quran. Yang pertama, amsal musorrohah ialah masal yang di dalamnya dijelaskan dengan lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Yang kedua, amsal kaminah, yaitu masal yang di dalamnya tidak disebutkan dengan jelas lafaz tamsil atau permisalan, tetapi ia menunjukkan makna-makna yang indah, menarik dalam kepadatan redaksinya dan mempunyai pengaruh tersendiri bila dipindahkan kepada yang serupa dengannya. Yang ketiga, al-amsal al-mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat tersebut berlaku sebagai tasbih. Unsur-unsur amsal. Yang pertama, wajhu syabah, segi perumpamaan. Yang kedua, adatu tashbih, alat perumpamaan. Yang ketiga, musyabbah, yang diserupakan. Dan yang terakhir, musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan perumpamaan. Manfaat amsal. Yang pertama, pengungkapan pengertian yang abstrak dengan bentuk yang konkret yang ditangkap dengan indera manusia. Yang kedua, dapat mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal yang abstrak. Yang ketiga, dapat mengumpulkan makna yang indah, menarik, dalam ungkapan yang singkat dan padat. Yang keempat, mengumpulkan makna yang indah dalam suatu ibarat yang pendek. Yang kelima, menghindari dari perbuatan tercela. 6. Ijaz dalam Al-Quran. Kata mukjizat dari segi bahasa berarti melemahkan, menundukkan, atau ketidakmampuan mengerjakan sesuatu. Suatu perkara yang tidak dapat dilakukan manusia baik secara individu maupun kolektif. Orang-orang yang anti terhadap Al-Quran mengklaim bahwa Al-Quran itu produk budaya buatan Nabi Muhammad. Padahal sudah jelas bahwa Al-Quran itu keasliannya terbukti secara empiris. Mereka tidak akan mampu menandingi keberadaan Al-Quran
walaupun dengan mendatangkan 10 surah. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat hissiyah ialah mukjizat yang bersifat zahir atau terbukti nyata secara empiris. Mukjizat nabi terdahulu bersifat hissiyah. Jadi ketika para nabi sudah wafat, maka hilang pula mukjizat tersebut. Yang kedua, mukjizat akliyah atau ma'nawiyah ialah mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran Al-Karim. Mukjizat ini dapat diketahui dan difahami dengan kecerdasan akal manusia, kemampuannya untuk membedakan apa yang dipikirkan, serta dengan kecerdasan tersebut, ia mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama, Al-I'jaz Al-Lughawi, ditinjau dari keajaiban bahasa, keindahan bahasanya yang tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kebahasaan Al-Quran, walaupun mendatangkan 10 surat. Yang kedua, Al-I'jaz Al-Akhbar, ditinjau dari segi berita atau kabar yang ada di dalamnya. Contohnya, seperti dalam surat Al-Qasas yang banyak menceritakan kisah-kisah para nabi terdahulu. Yang ketiga, I'jaz Al-Ilmi, ditinjau dari segi ilmu. Keajaiban yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan ilmu sains dan teknologi. Yang keempat, Al-I'jaz At-Tashri', ditinjau dari segi syariatnya. Fungsi I'jaz Al-Quran. Dalam hal ini, Mukhatab Hamzah menguraikan beberapa fungsi kemukjizatan Al-Quran, antara lain: A. Sebagai bukti kebenaran pengakuan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan produk insani, akan tetapi produk ilahi. C. Sebagai pematah hujah penentangan orang-orang kafir. D. Sebagai penguat perjuangan Rasulullah dalam mengemban risalah. E. Sebagai pemantap iman kaum muslimin. F. Sebagai pengganti mukjizat para nabi terdahulu yang merupakan mukjizat hissiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian rangkuman materi ulumul Quran yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.